potensi sumber daya genetik tanaman jahe sebagai bahan obat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah sumber daya genetik yang diampu oleh Bapak Dr. Jumari SSI MSI. Nah, akan tetapi sebelum kita membahas mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik tanaman jahe sebagai bahan obat, ada baiknya kita mengetahui apa sih sumber daya genetik itu? Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Sumber daya genetik merujuk pada beragam materi genetik organisme atau bagiannya, populasi atau komponen biotik ekosistem-ekosistem lain dengan manfaat dan nilai yang nyata atau potensial. Tumbuhan obat merujuk kepada tanaman yang memiliki sifat-sifat obat atau kesehatan yang digunakan dalam pengobatan tradisional atau modern. Mereka dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit atau kondisi medis, baik secara langsung, misalnya dengan mengonsumsi daun, akar, atau buah, maupun dalam bentuk ekstrak, minyak, esensial, atau ramuan obat lainnya. Jahe telah menjadi bagian penting dari pengobatan tradisional di berbagai budaya selama ribuan tahun, dan penggunaannya sebagai tumbuhan obat terus dipelajari dan dipopulerkan hingga saat ini. Jahe dapat digunakan dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi berbagai masalah kesehatan. Konsumsi jahe segar, baik dalam bentuk potongan kecil atau parutan, atau sebagai teh jahe, adalah cara yang umum digunakan untuk memanfaatkan sifat-sifat obatnya. Teh jahe khususnya dikenal karena kemampuannya meredakan mual, meningkatkan pencernaan, dan memberikan efek penyegar. Selain itu, minyak jahe sering digunakan dalam terapi pijat untuk meredakan ketegangan otot dan nyeri, serta dalam aromaterapi untuk memberikan rasa nyaman dan mengurangi stres. Jahe atau dikenal dengan nama spesies Zingiber officinale merupakan tanaman yang kaya akan keragaman genetik, terutama ditemukan dalam berbagai varietas seperti jahe biasa, jahe merah, jahe gajah, jahe emprit, dan jahe Jawa. Jahe biasa adalah yang paling umum digunakan dan memiliki manfaat kesehatan yang luas. Jahe ini mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan sogaol yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Jahe biasa telah digunakan secara tradisional untuk meredakan mual dan muntah, mengurangi nyeri sendi, meningkatkan pencernaan, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jahe emprit atau Zingiber officinale var. emprit merupakan jahe yang memiliki rasa yang lebih tajam dan pedas dibandingkan dengan jahe biasa. Jahe emprit juga kaya akan senyawa antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan memperbaiki pencernaan. Jahe gajah atau Zingiber officinale var. officinale memiliki beragam manfaat sebagai obat dan bagi kesehatan. Dikenal karena sifat antiinflamasi, analgesik, dan pencernaan yang baik, jahe gajah dapat membantu meredakan mual, mengurangi nyeri, memperbaiki pencernaan, dan bahkan mendukung kesehatan jantung serta sistem kekebalan tubuh. Senyawa aktif dalam jahe gajah juga menunjukkan potensi dalam mengurangi risiko diabetes, kanker, dan stres. Namun, sebelum menggunakannya secara teratur, konsultasikan dengan ahli kesehatan untuk mendapatkan nasihat yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Jahe merah atau Zingiber officinale var. rubrum. Jahe merah memiliki kandungan senyawa antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jahe biasa.
Jahe merah memiliki rasa yang lebih manis dan sedikit pedas. Jahe merah sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meredakan nyeri menstruasi, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperbaiki sistem pencernaan. Jahe Jawa atau nama spesiesnya Zingiber officinale var. javanicum memiliki aroma yang lebih lembut dan manis dibandingkan dengan jahe biasa. Jahe Jawa juga memiliki kandungan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan seperti gingerol dan zingeron yang dapat membantu mengurangi gejala mual, memperbaiki pencernaan, serta meningkatkan sirkulasi darah. Sumber daya genetik memainkan peran kunci dalam menciptakan varietas baru melalui pemuliaan tanaman dan berbagai metode lainnya. Metode pemuliaan tradisional seperti pemuliaan selektif dan hibridisasi memanfaatkan keragaman genetik ini untuk menciptakan varietas baru dengan kombinasi gen yang diinginkan. Selain itu, teknik modern seperti rekayasa genetika memungkinkan para ilmuwan untuk memanipulasi secara langsung materi genetik untuk menciptakan varietas yang lebih unggul dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, sumber daya genetik menjadi dasar untuk menciptakan varietas baru yang dapat meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan adaptasi tanaman terhadap perubahan lingkungan dan juga permintaan pasar. Nilai potensial dari jahe sebagai tumbuhan obat ini masih dapat terus dipelajari dengan berbagai metode, seperti pemuliaan tanaman untuk mengetahui secara maksimal manfaat jahe sebagai tumbuhan obat dan berbagai potensinya bagi kesehatan manusia. Berikut ini merupakan contoh-contoh pemanfaatan sumber daya genetik terhadap upaya pemuliaan tanaman jahe untuk mendapatkan varietas yang unggul. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai keragaman dan potensi sumber daya genetik tanaman jahe sebagai bahan obat. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi.